Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu demi satu. Memang harus diakui, sejak bergabungnya para pemain keturunan, nama Indonesia terus menjadi sorotan. Terlebih ketika Indonesia mampu bersaing di babak round 3 dan kini punya peluang besar untuk bisa bermain di Piala Dunia 2026. Bahkan bergabungnya legenda timnas Belanda, Patrick Kluivert, membuat beberapa pemain tertarik untuk berjuang membantu timnas Indonesia. Salah satunya adalah bintang Brighton, Jurgen Veltman, yang secara terang-terangan ingin membela timnas Indonesia dan dia bangga punya darah Indonesia dalam dirinya. Di sisi lain, sepak bola Indonesia terus menjadi sorotan media-media Italia, terutama kapten timnas Indonesia, Jay Itzes, yang kembali tampil cukup baik bersama Venezia. Bahkan nih, penampilan terbarunya saat melawan AS Roma membuat Zlatan Ibrahimovic makin gak ragu untuk mendatangkan AC Milan. Lantas seperti apa? Mari kita ulas selengkapnya. Kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna. Kita mungkin masih ingat soal proyek ambisius Erick Thohir untuk sepak bola Indonesia dalam 20 tahun ke depan yang ia sampaikan di depan wartawan dari media Italia, Corriere dello Sport. Ya, dalam wawancara itu, Pak Erick membeberkan visi jangka panjang untuk sepak bola Indonesia di tahun 2045, di mana beliau saat ingin Indonesia bisa bersaing di top level Asia dan konsisten bersaing di Piala Dunia. Kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Bahkan kepada media ternama asal Jerman, Reuters, Pak Erick ingin Indonesia bisa masuk 50 besar ranking dunia serta 9 di Asia. Intinya, Pak Erick ingin semua tahu kalau Indonesia adalah raksasa yang tertidur serta siap untuk bangun dan bangkit kembali ke puncak tertinggi. Indonesia harus bisa menjadi tim di posisi 9 besar Asia karena jumlah populasi dan hasrat kami buat terhadap sepak bola. Namun tentu butuh waktu. Kami ingin menjadi negara 50 besar dunia pada 2045. Karena di tahun itu pendapatan per kapita negara ini akan di kisaran 27.000 USD hingga 30.000 USD. Ini adalah negara besar, sehingga di masa depan kualitas sepak bolanya akan meningkat. Banyak yang bilang Indonesia sebagai macan yang sedang tidur. Itulah mengapa kami membuat program untuk menjadi lebih baik. Dukungan pemerintah sangat penting, bantuan swasta juga sama pentingnya, dan tentu federasi. Tegas Pak Erick. Dan demi mencapai tujuan itu, tentu dibutuhkan skuad yang solid dan juga kuat. Maka dari itu di awal tahun 2025 ini, Pak Erick telah merombak besar-besaran dan mulai membangun sepak bola Indonesia ke arah yang jauh lebih baik lagi. Sejumlah pelatih bintang dunia telah didatangkan, dan itu akan menjadi langkah awal bagi timnas bisa menembus tebalnya dinding dunia. Kemenangan itu, langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia Di sisi lain, yang bergabungnya Patrick Kluivert, Alex Pastor, serta Dani Lansat membuat beberapa pemain bintang yang sulit didapatkan Indonesia kini satu persatu mulai luluh. Bahkan salah satu bintang Belanda yang bermain untuk tim Premier League, yakni Jurgen Veltman, mengaku senang punya darah Indonesia dalam dirinya. Dan kini dirinya mulai menyelidiki bagaimana caranya dia bisa membela timnas Indonesia di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski agak sulit karena dia sudah pernah bermain di timnas Belanda senior, namun Jurgen Veltman mengaku akan senang jika bisa berseragam timnas merah putih. Bahkan dia sempat membicarakan timnas Indonesia dengan rekan satu timnya yang berasal dari Jepang, yakni Mitoma. Bahkan Mitoma mengaku kalau Indonesia adalah salah satu tim yang spesial. Saya berbicara dengan Kaoru Mitoma baru-baru ini yang bermain untuk Jepang di laga kontra Indonesia pada babak kualifikasi. Dia berbicara dengan pujian untuk Indonesia. Indonesia ada dalam darah saya, itu akan membanggakan untuk bermain bagi negara tersebut, ungkap Veltman dikutip dari Football Premier. Langkah kita melaju, bersama mimpi tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara.
dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi kemenangan. Di sisi lain, salah satu bintang timnas Indonesia yang bermain untuk Venezia terus mendapatkan pantauan dari Zlatan Ibrahimovic. Bahkan ia menyaksikan langsung laga antara Venezia versus AS Roma malam tadi. Meski Venezia kalah dari Roma dengan skor 1-0, namun gol itu berawal dari titik putih. Jaica sendiri tampil cukup apik dalam laga tersebut. Statistik mencatatkan 3 intercept, 1 blok, dan 4 sapuan. Penampilan apiknya membuat ia mendapat rating 7,1 dari Fotmob, tertinggi di antara bek Venezia lainnya. Hal itulah yang membuat AC Milan dan Juventus saling sikut untuk bisa mendapatkan tanda tangan dari kapten timnas Indonesia tersebut. Ya, Juventus sendiri kembali menunjukkan ambisinya di kancah transfer Liga Italia dengan menyoroti sosok Jaica sebagai target andalan mereka. Keinginan untuk mendatangkan bek muda ini muncul pasca kegagalan klub Turin tersebut dalam merekrut bek andalan dari RC Lens, Kevin Darso. Berbagai spekulasi pun bermunculan, terutama mengingatnya besarnya minat Juventus untuk memperkuat lini belakangnya agar semakin kokoh menghadapi persaingan sengit di Serie A. Juventus terlihat serius dalam pendekatannya, meskipun harus bersaing dengan ketatnya persaingan di pasar transfer yang kian kompetitif. Dari keterangan yang beredar, Venezia menetapkan harga transfer sebesar 20 juta euro atau sekitar 338 miliar rupiah. Angka ini dianggap fantastis oleh banyak kalangan, namun manajemen Venezia menegaskan bahwa jumlah tersebut sudah bersifat final dan tidak terbuka untuk negosiasi lebih lanjut. Dan tak bisa dipungkiri kalau harga yang ditetapkan Venezia merupakan refleksi dari nilai dan potensi yang dimiliki oleh Jaica. Sosok bek yang juga dipercayai sebagai kapten timnas Indonesia ini memiliki rekam jejak yang mengesankan di level klub, menunjukkan disiplin dan kecerdasan dalam membaca permainan. Selain itu, kepemimpinan yang ditunjukkannya di lapangan juga menjadi nilai plus tersendiri. Kepercayaan manajemen Venezia terhadap kemampuan Itzes tentunya membuat mereka tidak mau mengorbankan nilai jual yang telah dipatok. Di balik semua dinamika ini, Juventus harus menimbang berbagai faktor sebelum mengambil keputusan akhir. Dan jika melihat situasi yang ada, jelas kini membuat citra sepak bola Indonesia makin membaik di kancah sepak bola Italia. Dan pemain-pemain Indonesia mulai mendapatkan respect di sana. Sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak. Inilah waktunya kita buktikan semua. Hey! 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 Dan terlepas dari apapun, semoga saja dengan segala rumor yang ada, semoga bisa tercapai semua satu persatu. Karena bagaimanapun, jika pemain Indonesia bisa bermain di klub-klub elit Eropa, akan membuat sepak bola Indonesia makin dipandang bagus oleh dunia. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi kemenangan sempurna. Teriakan